Halo Benggona, TMB Kabar Ramiu. Senang sekali saya Novi Lumintang kembali menjumpai Anda dalam berita Kendari hari ini. Sejumlah informasi menarik dan aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 topik utama pagi ini. Jumlah kasus pasien positif di Sulawesi Tenggara sudah mencapai 24 orang. 7 orang merupakan anggota polisi yang baru pendidikan perwira di Sukabumi, Jawa Barat. Akibat wabah virus COVID-19, aktivitas jual beli pakaian impor bekas di pasar tradisional Kota Kendari mengalami penurunan minat pembeli. Berharap penundaan sementara pembayaran debitur atau angsuran kredit kendaraan, para pengusaha rental kendaraan mobil datangi kantor Otoritas Jasa Keuangan OJK Perwakilan Sulawesi Tenggara. Jumlah positif COVID-19 di Sulawesi Tenggara terus meningkat, hingga mencapai 24 pasien positif, yang kini telah menjalani perawatan di ruang isolasi rumah sakit. Dari data gugus tugas COVID-19 Sulawesi Tenggara, kasus konfirmasi positif dari Kota Kendari sebanyak 19 orang, Kabupaten Konawe 3 orang, Kolaka 1 orang, dan Kolaka Utara 1 orang. Dari kasus baru positif 8 orang, 7 diantaranya merupakan anggota polisi yang baru saja melakukan pendidikan sekolah perwira di Sukabumi, Jawa Barat. Untuk total konfirmasi kasus positif sebanyak 24 kasus dengan rincian 8 kasus baru, 11 kasus lama, 4 kasus sembuh dan 1 kasus meninggal. 8 kasus baru terdiri dari 1 perempuan dan 7 laki-laki, berasal dari 6 kota Kendari, 1 kabupaten Kolaka dan 1 kabupaten Kolaka Utara. Yang kasus wanita 71 akun ada kontak erat dari kasus 6. Sementara 7 kasus baru ini kasus berdiri sendiri dan sementara dilakukan penelusuran kontak erat. Sementara itu, jumlah pasien positif meninggal sebanyak 1 orang dan PDP yang merupakan seorang bayi dari hasil uji swab dinyatakan negatif, namun telah meninggal, serta 1 pasien dinyatakan sembuh. Anca Muhammad melaporkan dari Kendari. Satu dari 8 kasus baru yang terkonfirmasi positif corona di Sulawesi Tenggara merupakan warga Kabupaten Kolaka Utara. Pasien positif ini merupakan anggota Polri yang tengah menempuh pendidikan di Sukabumi, Jawa Barat. Pasien asal Sultra itu terinfeksi bersama 6 orang rekannya yang juga tengah menjalani pendidikan polisi, kena masing-masing 1 orang dari Kolaka dan 5 dari Kota Kendari. Juru bicara percepatan penanganan COVID-19 Kolaka Utara, Dr. Sarif menjelaskan jika pasien positif corona asal Kolaka Utara itu tidak pernah menginjak kaki di Kolaka Utara sejak terinfeksi. Sejak pulang, pasien tersebut langsung dikarantina dan saat ini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Kendari. Laki-laki dari Kolaka Utara ini memiliki riwayat perjalanan dalam waktu kurang lebih 1 bulan tidak berada di Kolaka Utara. Jadi sepulang dari Jawa, di Jawa sebenarnya sudah dilakukan pemeriksaan rapid dan hasilnya positif. Makanya dilakukan penanganan sesuai SOP standar di sana. Pada saat dia dipulangkan kembali ke Sulawesi Tenggara, tiba di bandara langsung dijemput, kemudian dilanjutkan dengan karantina di Kendari. Di akhir masa karantina dilakukan pemeriksaan afusan swabnya, yaitu pemeriksaan PCR, polimerase chain reaction, dan ternyata hasilnya positif. Jadi pasien ini kami jelaskan bahwa tidak memiliki riwayat perjalanan di Kabupaten Kolaka Utara dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Kemudian dalam kondisi baik, tidak ada gejala. Cuman karena hasil pemeriksaan PCR-nya positif,
maka dilakukan isolasi. Kira seperti itu. Kalau informasi dari juru bicara, semuanya ada dirawat di Rumah Sakit Bayangkara di Kendari dalam kondisi baik. Jadi kalau saya pribadi menganggap bahwa ini adalah tren yang bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena kita sudah mampu mendeteksi lebih jauh sehingga kita bisa fokus dalam melakukan pelacakan, fokus dalam melakukan penanganan, sehingga penderita ini nanti bisa dirawat dengan baik, bisa disembuhkan, dan tidak menularkan kepada orang-orang yang lain. Sampai saat ini pasien positif corona di Sulawesi Tenggara sudah mencapai angka 24 orang. Dari 24 itu 7 diantaranya anggota Polri yang terinfeksi saat menjalani pendidikan di Sukabumi. Eri Guru melaporkan dari Kolaka Utara. Upaya mencegah pandemi virus corona di Kendari, pemerintah kota mewajibkan warganya untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Dengan kewajiban menggunakan masker ini, masyarakat ditemukan keluar rumah dan tidak menggunakan masker nantinya akan dikawal hingga ke rumah dan tidak diperbolehkan beraktivitas tanpa menggunakan masker. Upaya kewajiban menggunakan masker tersebut, pemerintah Kota Kendari telah menyiapkan masker sekitar 10.000 masker yang telah dibagikan ke lurahan dan RT, RW dan diberikan kepada warga beraktivitas. Bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan pemerintah, tapi untuk kepentingan kita semua. Sehingga ini makanya kami meminta bantuan teman-teman media, bantuan seluruh masyarakat Kota Kendari. Mari kita sama-sama edukasi masyarakat kita himbau, sehingga sama-sama kita patuh dan berdisiplin. Kita juga sedang mengupayakan untuk membagi masker yang sudah tersedia. Jadi hari ini ada 10.000 masker yang kami bagi lewat kelurahan, kecamatan, RT, RW. Kemudian berikutnya akan menyusul lagi, dan saya kira lewat salah satu media hari ini kita sudah dengarkan bahwa pemerintah provinsi sudah memesan kurang lebih 1 juta masker, dan saya kira itu diperuntukkan untuk seluruh warga masyarakat Sulawesi Tenggara yang di dalamnya ada masyarakat Kota Kendari. Mudah-mudahan ini bisa segera terrealisasi dan memudahkan masyarakat untuk disiplin dalam penggunaan masker. Kalaupun tidak, kita nanti akan melakukan patroli di hari Rabu untuk memastikan warga taat dengan ini. Dan kalau kita temukan nanti ada yang di luar rumah tanpa masker, kita minta untuk pulang ke rumah. Kita akan kawal untuk pulang ke rumah. Jadi kita pastikan semua yang beraktivitas di luar rumah itu menggunakan masker. Ini cara kita paling tidak untuk kemudian memaksimalkan agar penularan tidak terjadi. Sebelumnya, pemerintah Kota Kendari telah membatasi aktivitas warga selama 3 hari dan hal tersebut dianggap efektif untuk mencegah penyebaran virus corona. Al-Ghazali melaporkan dari Kendari. Selama pandemi virus COVID-19 di Kota Kendari, aktivitas jual beli pakaian impor bekas di pasar tradisional mengalami penurunan minat pembeli. Penurunan daya beli masyarakat hampir turun sekitar 80% dari biasanya dan telah berlangsung sejak 1 bulan terakhir. Hal itu disebabkan oleh larangan menggelar lapak ditambah lagi dengan himbauan social distancing oleh pemerintah. Salah satu pedagang mengaku, selama 2 pekan terakhir penghasilannya menjadi tidak menentu. Namun dirinya terus melakukan sterilisasi pada pakaian impor bekas dengan menyemprotkan disinfektan secara rutin sebelum menjualnya. Tidak pernah menurun. Saya punya jualan langsung drop. Dia sekitar cuma pendapatan 1 hari 100, sekarang 0. Cuma kadang juga ada biasa di mana hari pertama kosong, hari kedua ada sedikit, ada juga naik tapi tidak sampai naik sebesar 50%. Paling-paling sekitar 20% saja. Menurunnya Pak? Iya, menurunnya itu, menurun sekali. Sudah hampir 1 bulan, Di? Parahnya ini setengah bulan ini. Setengah bulan? Iya, memang 1 bulan, tapi yang parah ini sudah setengah bulan, 15 harian ini. Ya, Pak. Pak, selain menurunnya pembeli, jumlah pembeli, peminat, apakah ada kendala juga di pengiriman barang, Pak? Ada kendala di pengiriman barang itu. Yang informasi yang saya dapat, dia barangnya kan agak kurang supply-nya toh, karena harganya naik, jadi barang itu ditumpuk. Jadi kita
kita pengorder biasa tadinya barangnya itu datang cuma 3 hari, sekarang tambah lama 2 minggu. Biasa kita tanya ke pengiriman apa kendalanya, dia bilang itu Pak karena biasa dibatasi di kapal laut, kapal feri yang menyeberang dibatasi, terus di perbatasan ada pemeriksaan pos-pos pemeriksaan yang mengakibatkan jadi waktunya molor. Biasanya 2-3 hari, sekarang seminggu. Ia berharap pandemi corona ini segera cepat berakhir agar aktivitas jual beli di pasar tradisional kembali berjalan normal seperti biasanya. Anca Muhammad melaporkan dari Kendari.